Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Davia Tasnim. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perancangan kebijakan kerjasama dalam perspektif kepemimpinan strategis. Materi ini penting karena dalam era globalisasi, organisasi maupun negara tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan kerjasama yang dirancang secara matang agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Pertama, kita akan membahas pengertian perancangan kebijakan kerjasama. Perancangan kebijakan kerjasama adalah proses penyusunan keputusan dan strategi yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, proses ini mencakup perencanaan, analisis, negosiasi, implementasi, hingga evaluasi. Menurut Anderson, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, dalam sebuah kerjasama, tujuan, manfaat, resiko, serta mekanisme pelaksanaannya harus dirancang secara cermat agar kerjasama dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya adalah konsep kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Menurut Heath, Ireland, dan Hoskinson, pemimpin strategis harus mampu mengantisipasi perubahan, memvisualisasikan masa depan, serta menjaga fleksibilitas organisasi. Dalam strategi kerjasama, pemimpin memiliki beberapa peran penting, yaitu pertama sebagai penentu tujuan dan pemilih mitra strategis, kedua sebagai negosiator yang mampu memperjuangkan kepentingan organisasi tanpa merusak hubungan dengan pihak lain, ketiga sebagai evaluator yang memiliki nilai keberhasilan kerjasama, dan keempat sebagai komunikator yang menjaga komunikasi serta diplomasi antara pihak. Selain itu, terdapat beberapa faktor lingkungan strategis yang perlu diperhatikan, yaitu faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu kerjasama, sehingga harus dianalisis secara menyeluruh sebelum kebijakan dirancang. Proses perancangan kebijakan kerjasama sendiri terdiri dari 4 tahap utama, yaitu perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis agar tujuan kerjasama dapat tercapai secara optimal. Sebagai contoh, kita dapat melihat kerjasama Indonesia dan Cina dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan mempercepat transportasi antara Jakarta dan Bandung. Meskipun menghadirkan inovasi transportasi yang signifikan, proyek ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pembangunan, pembengkakan biaya, dan kompleksitas negosiasi. Dari studi kasus tersebut, kita belajar bahwa inovasi harus didukung oleh perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang baik, serta mekanisme evaluasi yang efektif. Sebagai kesimpulan, perancangan kebijakan kerjasama merupakan proses yang melibatkan perencanaan, analisis, negosiasi, implementasi, dan evaluasi secara sistematis. Keberhasilan kerjasama sangat bergantung pada kepemimpinan strategis yang visioner, mampu mengelola risiko, serta memahami berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kerjasama. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya perancangan kebijakan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi maupun negara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.